Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaman 73, Kitab Mukhtasar atau ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad adalah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang beliau tulis dan susun dalam perjalanan ibadah haji. Kitab itu cukup tebal, kemudian diringkas oleh Doktor atau Profesor Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid hafizahullahu ta'ala. Baik, pembahasan kita masih tentang sholat, masih terkait tentang rukuk dan bangkit dari rukuk. Paragraf kedua dari atas, qala al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa kana da'iman yuqimu sulbahu idza rafa'a minas sujudi wa bainas sajdataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meluruskan dan menegakkan punggung apabila bangkit dari rukuk dan duduk di antara dua sujud. Jadi tegak, lurus ya. Sulb ini. Jadi bukan agak bungkuk sedikit, enggak, tapi memang tegak Nabi alaihi salatu wasallam. Duduk pun demikian. Dan subhanallah, ada yang melakukan penelitian, hasilnya dan disimpulkan ya itulah gerak yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan, mengembalikan tulang dan sendi-sendinya sesuai dengan posisinya. Wa yaqulu, bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam bentuk ancaman ini, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ruku'i was sujud. Salat itu tidak sah apabila seseorang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Yang dimaksud di sini adalah bangkit dari ruku dan di antara dua sujud, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebelumnya. Dzakarahu Ibnu Khuzaimah fi Sahihih. Riwayat tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Muhammad Ibnu Khuzaimah, dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa kana idza stawa qa'iman, apabila Nabi SAW sudah berdiri tegak, qala rabbana walakal hamdu, maka Nabi SAW mengatakan rabbana walakal hamdu. Ketika mengangkat kepala kan mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, beliau mengatakan rabbana walakal hamdu. Wa rubbama qala rabbana lakal hamdu. Kadang-kadang yang beliau baca rabbana lakal hamdu, bedanya di huruf wawu. Kalau yang pertama rabbana wa lakal hamdu, riwayat kedua rabbana lakal hamdu tanpa wa. Wa rubbama qala, bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu boleh juga untuk dibaca. Ada tambahan apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Sahha dzalika anhu kulluhu. Semua cara tadi sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min hadyihi, termasuk yang beliau ajarkan, italatu hadzal rukni biqadri ruku'i was sujudi. Melaksanakan rukun ini maksudnya tegak berdiri setelah ruku, itu dengan waktu yang cukup lama. Biqadri ruku'i was sujud, kira-kira hampir sama lamanya dengan lama ruku dan sujud yang dia lakukan. Fasahha anhu annahu kana yaqulu, ada sebuah hadis yang sahih
menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari ruku mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kan kita kalau baca ini saja itu sudah berbeda kok dengan kebiasaan yang dilakukan kita selama ini. Kalau kita kan Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, langsung sujud. Ya kan Pak ya? Ya ternyata ya dalam beberapa kesempatan Nabi alaihi salatu wasallam berdirinya cukup panjang. Nah, di antara yang diketahui dan diberitakan oleh para sahabat ini yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Muslim. Wa sahha anhu annahu karrara fihi qawla li rabbil hamdu. Ada juga hadis yang lain sahih riwayat Abu Dawud dan Nasa'i bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika bangkit dari ruku itu beliau mengulang-ulang li rabbil hamdu, 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 li rabbil hamdu. Hatta kana biqadri ruku. Berapa lama dan berapa banyak diulang-ulang itu? Li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Kata Ibnul Qayyim, sekira waktu yang digunakan untuk ruku. Ya. Kalau rukunya katakan 50 detik, maka ketika dia bangkit dari ruku berdiri itu juga kira-kira seperti itulah. 40 sampai 50 detik juga. Terus apa yang dibaca? Apa diam saja? Jawabannya tidak. Ini satu, Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati, dan selesai sampai selesai. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, seperti yang dibaca tadi. Atau mengulang-ulang setelah Rabbana walakal hamdu adalah li rabbil hamdu, 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 li rabbil hamdu. Wa sahha anhu, ada juga riwayat yang sahih, annahu kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i yamkuthu hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangkit dari ruku berdiri lama sampai ada yang beranggapan qad nasiya, wah Nabi Muhammad sudah lupa. Gitu. Min italatihi li hadzal rukni. Karena memang Nabi Muhammad SAW melaksanakan rukun salat yang ini, yaitu berdiri bangkit dari ruku itu cukup lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak dari mana? Marilah, kemari. Salam dulu. Ni. Masya Allah. Lama tak jumpa, kemana? Kemana? Ke Magelang. Kemana? Sekolah? London. Kenapa? Iya. Kemana? Di rumah. Di rumah? Iya. Sama siapa? Umi. Oh, Umi. Kendel kayak bapak nih. Barakallahu fiik. Kenapa nunggu sangka? Perpaduan itu enggak, Sungapan sama Sandan itu. Di SS itu. Sandan Sungapan kan. Baik. Bahkan saking lamanya beliau itu berdiri, jadi bangkit dari ruku terus berdirinya lama sampai ada yang mengatakan hatta yaqulul qail, artinya sampai ada sahabat yang sampai mengatakan qad nasiya, ini jangan-jangan Nabi Muhammad lupa kalau sedang sholat ini. Kok enggak turun-turun untuk sujud? Min italatihi li hadzal rukni, karena memang mengerjakan rukun ini cukup lama. Fa dzakara Muslimun an Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim rahimallahu taala meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqula qad auhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah berdiri. Ya, artinya bangkit dari ruku, i'tidal. Sampai-sampai kami bilang qad auhama. Nabi sudah lupa kalau sedang salat. Tsumma yasjudu. Lalu
Lalu Nabi Muhammad sujud. Wa yaq'udu bainas sajdataini, lalu Nabi duduk di antara dua sujud, hatta naqula qad auhama. Itu duduk di antara dua sujud juga lama, sampai-sampai kami bilang ini jangan-jangan Nabi Muhammad lupa kalau sedang sholat. Nah, riwayat-riwayat yang semacam ini itu jelas dan tegas, ya, menunjukkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat itu dengan khusyuk, bukan dengan semacam balapan, bukan kemudian cepat-cepatan, bukan kemudian hanya untuk memecahkan rekor sholat tercepat, dengan Allahu Akbar. Ya, nggak seperti itu. Jelas itu menyelisihi tuntunan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau pakai alasan apa, tetap saja alasan itu tidak diterima. Karena hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi itu sifatnya ringkasan saja, sahih semua, menunjukkan salatnya Nabi alaihi salatu wasallam itu khusyuk, ya, tidak cepet-cepetan, ya. Kemudian tumakninah sempurna. Qala wa sahha anhu fi salatil kusufi annahu atala hadha rukna ba'da ar-ruku'i hatta kana qariban min ruku'ihi wa kana ruku'uhu qariban min qiyamihi fa hadha hadyuhul ma'lumu alladzi la mu'arida lahu biwajhin. Ada juga riwayat sahih yang menunjukkan ketika salat gerhana, di zaman Nabi salat gerhana berapa kali? Hanya satu kali. Maka praktek salat gerhana itu nggak bisa kemudian beda-beda sama seperti salat yang 5 waktu yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, ya, bertahun-tahun lamanya itu, ya. Maka ada perbedaan, kalau gini cara mengangkat tangan, ada yang begini, ada yang begini, doa iftitah ada ini dan itu, iya. Tapi kalau salat gerhana hanya satu kali dilakukan, yang nggak mungkin berbeda. Nah, di dalam salat gerhana Nabi SAW memperpanjang rukun tadi. Apa itu yang dimaksud rukun di sini? Bangkit dari ruku, berdiri setelah ruku, sampai kira-kira lamanya sama dengan rukunya, dan rukunya sama dengan bacaannya waktu berdiri. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Nabi SAW dalam salat kusuf itu membacanya sangat panjang sekali. Fahadha hadiyul ma'lumu, inilah ajaran Nabi SAW yang sudah pasti dan tegas. Alladzi la mu'aridha lahu biwajhin, yang enggak mungkin dibantah dengan alasan apapun. Qala thumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yakhiru sajidan wa la yarfa'u yadayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangkit dari rukuk berdiri, beliau bertakbir, kemudian turun sujud dan tidak mengangkat kedua tangan. Jadi ketika turun untuk sujud, Nabi Muhammad bertakbir tapi tidak mengangkat kedua tangan. Wa qad ruwiya anhu annahu kana yarfa'uhuma aywan. Memang ada riwayat yang menyebutkan saat turun untuk sujud, Nabi SAW juga mengangkat kedua tangan. Wa sahahahu ba'dul huffazi kabni Hazmin rahimahullah. Sebagian ulama huffaz mensahihkan riwayat itu, seperti Imam Ibnu Hazm, wa huwa wahmun. Namun kata Ibnu Qayyim itu sebuah kekeliruan. Falam yasihha anhu fi dzalikal battata. Tidak ada satupun hadis dan riwayat yang sahih menunjukkan Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan ketika turun untuk sujud. Jadi ketika sujud, mau turun sujud dari berdiri, nggak usah angkat tangan lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u rukbatayhi qabla yadayhi thumma yadayhi ba'dahuma. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi Muhammad SAW ketika turun untuk sujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum tangan. Thumma yadayhi ba'dahuma. Setelah kedua lutut itu barulah kedua telapak tangannya. Thumma jabhatahu wa anfahu. Kemudian dahi dan hidung. Hadza huwa as-sahihu alladhi rawahu syarikun an Asim ibn Kulayb an abihi an Wa'il ibn Hujrin. Inilah pendapat yang sahih sebagaimana riwayat dari Syarik, dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya, dari Wa'il ibn Hujrin, seorang sahabat dari negeri Yaman, Hadramaut. Wa'il ibn Hujrin, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saya menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, beliau meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Wa idza nahadha, apabila bangkit dari sujud untuk berdiri, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, beliau angkat kedua tangan sebelum kedua lututnya. Walam yurwa fi fi'lihi ma yukhalifu dzalika, ya, dan tidak diriwayatkan adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi hal ini. Baik. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Jadi sebelum dan sesudahnya serta masalah ini kita harus mengerti bahwa dalam pembahasan fikih pasti ditemukan perbedaan pendapat, ya, antar mazhab, bahkan sesama mazhab. Ya. Satu ulama dengan ulama yang lain berbeda pandangan. Itu banyak sekali perbedaan pendapat seperti itu. Ya kan? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, cara duduk, cara berdiri, cara mengangkat tangan dan seterusnya. Nah, selama perbedaan pendapat itu, ya, adalah perbedaan pendapat yang dikatakan para ulama ada toleransi, ya, untuk berlapang dada, ya kita bertoleransi untuk berlapang dada. Karena perbedaan pendapat itu diklasifikasikan oleh para ulama, ya kan, menjadi beberapa bentuk. Satu, ada namanya khilafu al-afham. Khilaf al-afham, perbedaan pendapat karena berbeda cara memahami. Dalilnya sama, tapi cara memahaminya berbeda. Untuk perbedaan pendapat semacam ini termasuk yang harus bertoleransi, berlapang dada. Ya, contohnya selesai ruku kemudian bangkit untuk berdiri, posisi tangan ada di mana? Ada yang berpendapat posisi tangan dikembalikan turun begini, sami Allahu liman hamidah, ya kan, Rabbana walakal hamd, turun begini. Tapi banyak juga kita lihat saudara-saudara kita setelah itu sami Allahu liman Rabbana walakal hamd, sedekat lagi, ya kan. Kalau itu jangan wajaran ngapa kamu itu, jangan begitu dong. Kenapa? Karena sebenarnya riwayatnya sama. Riwayat itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika bangkit dari ruku berdiri, posisi tangan seperti semula. Nah, seperti semula ini seperti semula apa? Seperti semula sebelum takbiratul ihram, apa seperti semula sebelum ruku? Ada yang bilang seperti semula sebelum ruku. Kalau sebelum ruku berarti begini. Oh, itu semula sebelum sholat takbiratul ihram berarti begini. Itu namanya khilaful afham. Yang kedua ada khilaf tanawwu', perbedaan pendapat karena perbedaan dalil yang dijadikan dasar hukum. Dalil itu sama-sama sahih. Sahih. Contohnya doa-doa iftitah. Doa-doa iftitah yang sudah kita baca kemarin kan ada banyak pilihan. Semuanya sahih yang kita baca kemarin. Ya, kalau si A mengamalkan doa iftitah nomor pertama, si B mengamalkan doa iftitah nomor 2, si C mengamalkan doa iftitah nomor 3, ya nggak ada masalah. Kita di situ toleransi. Tapi ada khilaf tadad namanya. Khilaf itu perbedaan pendapat, yang satu memiliki dalil yang sahih, yang satu tidak punya dalil. Atau yang satu dalilnya sahih, yang satu dalilnya disepakati lemah dan dhaif. Wah, itu nggak bisa. Nah, maka seperti pembahasan, kalau kita turun untuk sujud, duluan mana sih? Tangan atau lutut? Perbedaan sudah dari lama sekali, bukan hanya hari ini. Yang kita baca dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahkan beliau mengatakan hadza was sahih, ya, ketika turun untuk sujud, mana didahulukan? Lutut. Setelah lutut apa tangan. Setelah itu baru dahi dan hidung. Baik, monggo silahkan mau diamalkan mana, yang penting udah kita udah tahu. Tapi kalau kita melihat ada teman kok kemudian sujudnya kok mendahulukan tangan, silahkan, itu ada pendapatnya dan ulama yang berpendapat seperti itu. Baik, qala rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala jabhatihi wa anfihi duna kauril imamati wa lam yathbut anhu sujudu
ala kauril imamati fi hadithin sahihin wala hasanin. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sujud ya dengan bertelekan atau beralaskan dahi dan hidung, tidak menggunakan ujung imamah. Tidak ada satupun hadis sahih ataukah hasan yang menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah sujud kemudian beralaskan apa? Ujungnya imamah. Pokoknya beliau itu kalau sujud ya yang ditempelkan apa? Dahi dan hidung, enggak pakai ujung imamah atau pendolannya imamah, itu juga enggak. Ya. Tapi dahi dan hidung ditempelkan di mana? Di lantai. Maka kita tidak heran kalau misalkan melihat sebagian kaum muslimin kalau pas sholat atau mau sujud terus kupuluknya diginiin, ya kan? Kupuluknya di songkok nasionalnya terus dinaikkan begini. Kenapa? Itu tadi karena ingin mengamalkan kalau sujud menempelkan dahi dan hidung. Tapi insya Allah kopiah-kopiah kita juga nggak menghalangi untuk nempelnya dahi dan hidung di tempat sujud. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alal ardi katsiran. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu paling sering sujudnya di atas lantai. Wa 'alal ma'i wa tin. Di atas lantai itu di sini maksudnya lantai zaman dulu ya. Lantai zaman dulu itu tanah berpasir ya. Lantai zaman dulu Masjid Nabi itu tanah berpasir. Wa 'alal ma'i wa tin. Bahkan beberapa kali Nabi Muhammad pernah sholat sujudnya di atas tanah berpasir bercampur air karena malamnya hujan sampai nempel di sini apanya beceknya itu ya, tanah apa namanya, tanah yang terkena air hujan apa mbak namanya, lumpurnya ya itu. Jadi sujud itu nempel lumpurnya di sini di dahi. Tawadhu'nya luar biasa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal khumratil muttakhadzati min khusin nakhli. Kadang-kadang Nabi Muhammad sujudnya itu menggunakan selembar alas yang terbuat dari pelepah kurma. Wa 'alal hasiri al muttakhadzi minhu, sama. Wa 'alal farwati al madbughah. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah salat beralaskan ya kulit al madbughah, itu kulit yang sudah disamak. Jadi kalau kita sholat pakai karpet, pakai tikar, ya, kemudian seperti kemarin, terutama ketika sedang pandemi, kita menggunakan sajadah, atau pas mau berangkat umroh bawa sajadah sendiri, nggak ada masalah. Nabi Muhammad pun sholat pernah menggunakan alas. Yang penting alas itu tidak kemudian mengganggu kekhusyuan sholat ya, karpetnya atau mungkin sajadahnya yang seperti ini nih, yang polos. Ya, jangan yang gambar, jangan yang ada tulisannya, jangan yang terlalu banyak hiasan dan lukisan atau aksesorisnya gitu. Qala wa kana idza sajada makkana jabhatahu wa anfahu minal ardi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau sujud itu makkana itu betul-betul ditekan. Ya, bukan cuma asal nempel gini ya, tapi dengan kekuatan menempelkan dahi dan hidung di atas lantai. Wa nahha yadaihi an janbaihi. Kedua tangan beliau itu dijauhkan dari lambung kanan dan kiri. Wa jafa bihima hatta yura bayadu ibtaihi. Ini diangkat ini sampai putih ketiaknya Nabi itu terlihat. Berarti kan betul-betul direnggangkan dan dibuka. Walau sya'at bahamatun wa hiya syatus saghiratu an tamurra tahtahuma lamarrat. Andaikan ada cempe, bahmah itu asyatus saghirah, kambing kecil maksudnya cempe. Andaikan cempe itu lewat bisa. Saking apa? Wah, saking lebarnya, saking ininya. Itu kalau cempe lewat bisa. Gitu. Itu sampai ketiaknya terlihat. Itu kapan? Kalau sendirian atau jadi imam ya. Kalau jamaah ya kalau kanan kiri akan nanti ribut, nanti berkelahi, iya kan? Nggak seperti itu. Artinya kalau ketika sedang sholat berjamaah, makanya ya
jangan pepet-pepetan lah. Ya, ketika posisi berdiri, ketika akan memulai sholat kita juga udah mulai berhitung. Ini kalau mepet-mepetan mending ngalah. Ya, mending ngalah, kemudian ambil saf di bawah. Enggak bisa saya duluan ini. Jangan kena akhirnya sholatnya enggak khusyuk. Ya, sholatnya enggak khusyuk. Kenapa? Karena tertekan dan ditekan. Wa kana yada'u yadayhi hadwa mankibaihi wa udhunaihi. Nabi Muhammad meletakkan kedua tangannya itu sejajar dengan bahu dan telinga. Jadi enggak terlalu begini. Ya. Bukan begini. Tapi sejajar dengan bahu dan telinga. Wa fi sahih Muslimin 'anil Bara'i annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Dari sahabat Al-Bara, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, kalau kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Jadi kalau sujud ya jangan gini, Pak. Wah, apalagi sholat subuh lama segini, enak sekali ini. Jadi ini yang namanya siku ini jangan ditempelkan di lantai, diangkat. Ya, diangkat. Jangan seperti posisi orang malas dengan ngantuk. Nabi Muhammad memerintahkan ini, warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu itu. Kalau seperti itu ya kambing nggak bisa lewat. Wa kana ya'tadilu fi sujudihi, sujud beliau itu sempurna. Wa yastaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, beliau memposisikan jari jemari kedua kaki itu lurus ke kiblat. Ya, jadi posisi kaki ini ya ketika sujud itu lurus ke kiblat, bukan begini, bukan begini, lurus, posisinya lurus. Jadi jemarinya ke arah kiblat. Wa kana yabsutu kaffaihi wa asabi'ahu wa la yufarriju bainahuma wa la yaqbiluhuma. Untuk posisi tangan dan jari jemarinya itu yabsut, dibentangkan begini, wa la yufarriju bainahuma, tidak dibuat renggang, wa la yaqbiluhuma, juga tidak menggenggam. Ya, kedua telapak tangan dibuka begini, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Jari jemari kaki juga diarahkan ke kiblat, sempurna sekali. Wa fi sahih Ibnu Hibban, dalam sahih Ibnu Hibban disebutkan, kana idza rafa'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau ruku beliau farraja asabi'ahu. Kalau ruku ya telapak tangan jari jemarinya dibuka karena untuk memegang dan menggenggam lutut. Tapi kalau wa idza sajada dhamma asabi'ah, tapi kalau sujud enggak seperti gini, tapi dibuka. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la wa amara bihi. Ketika sujud apa yang dibaca? Kadang-kadang Nabi membaca subhana rabbiyal a'la dan beliau perintahkan itu. Wa kana yaqulu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kadang-kadang dalam sujud ini yang beliau baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kadang-kadang mengatakan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, itu doa sujud. Kadang-kadang juga beliau membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kadang-kadang Nabi Muhammad membaca Allahumma inni a'udzubika min ridhaka min saqatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kadang-kadang beliau juga membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kadang-kadang Nabi membaca Allahumma ighfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Kadang-kadang juga boleh membaca Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'al li nuran wa amara bil ijtihadi fi du'a'i fi sujudi. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita agar ketika sujud sungguh-sungguh berdoa. Wa qala innahu qaminun an yustajaba lakum. Sesungguhnya doa ketika sujud
itu sangat-sangat terbuka untuk dikabulkan. Ya, sangat-sangat terbuka untuk dikabulkan. Wal istijabatu naw'ani. Ya, doa yang dikabulkan itu ada dua bentuk. Istijabatu du'a'i talibi bi'i'ta'ihi su'alihi. Yang pertama, doa yang dipanjatkan itu dikabulkan dengan memberikan apa dan sesuai yang dia minta. Wastijabatu du'a'il al-muthanni bis-sawabi wa bi kulli wahidin minan naw'aini fussira qauluhu ta'ala. Tapi ada juga makna yang lain, doa itu dikabulkan bukan dalam bentuk yang diinginkan itu diberikan, tapi dengan diberi pahala. Yang pahala itu nilainya lebih besar, lebih baik dibandingkan apa yang dia minta. Gitu. Wa bi kulli wahidin minan naw'aini fussira qauluhu ta'ala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala berikut itu ditafsirkan dengan dua penafsiran tadi, yaitu ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang berdoa asalkan dia mau berdoa kepadaku. Jadi jangan mengatakan, "Lah aku sedungo kok ora dikabul-kabulke." Enggak, doa itu pasti dikabulkan. Tapi bentuk pengkabulannya, satu, sesuai dengan yang diminta. Dua, dengan diganti pahala yang nilainya lebih baik dari apa yang diminta. Was-sahihu annahu ya'ummun naw'aini. Kata Ibnu Qayyim, yang benar, kedua penafsiran ini tidak saling bertentangan, tidak kontradiktif, tapi saling melengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan juga membantu kita semakin meningkatkan kualitas ibadah salat. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.